Saudara, debat ketiga Pilkada Jakarta tadi malam maksud saya menjadi debat pamungkas bagi ketiga paslon yang berkontestasi demi merebut suara warga Jakarta. Bahasan yang menarik soal banjir, ruang terbuka hijau hingga soal pembahasan IKN terus jadi perhatian. Lalu manakah program yang paling realistis untuk warga Jakarta? Dan dari debat semalam, siapa yang paling unggul kira-kira? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juru bicara tim Ridwan Kamil Suswono Mulya Amri dan tim sukses Dharma Pongre Kun Wardana Ihsan Tualeka. Selamat pagi, Bung Ihsan, Mas Amri. Selamat pagi. Dan melalui sambungan virtual ada juga juru bicara tim sukses Pramono Anung Rano Karno Ciko Hakim. Nanti juga akan menyusul melalui sambungan virtual ada analis politik yang akan bergabung kemudian. Saya sapa dulu Bung Ciko. Selamat pagi, Bung Ciko. Bung Ciko, selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Baik. Saya ke Mas Amri dulu. Ini soal atasi banjir, konsep giant sea wall lagi-lagi muncul ya di debat tadi malam ketika mempermasalahkan atau membicarakan solusi penanganan banjir. Ini kan masalah klasik ya. Masalah klasik kalau giant sea wall didorong untuk menjadi solusi utama banjir, bisa dijelaskan kira-kira apa perbedaannya dengan solusi-solusi sebelumnya untuk masalah banjir di Jakarta ini? Iya, jadi masalah banjir di Jakarta kalau pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu menawarkan paket komplit anti banjir. Jadi sebetulnya kami ini merepresentasikan kelompok yang berada di tengah, tidak terjebak dalam dikotomi antara naturalisasi atau normalisasi atau penyelesaian yang seperti itu. Kita sebetulnya semua diperlukan. Nah, giant sea wall ini adalah upaya untuk mengantisipasi bencana skala besar, dan ini bukan hanya untuk melindungi Jakarta, tapi sudah menjadi program strategis nasional untuk melindungi seluruh pantai utara Jawa. Jadi itu nanti di Jakarta ada, di Semarang ada, sampai ke Surabaya. Karena apa? Satu, kenaikan muka air tanah, kenaikan muka air laut. Kedua, penurunan muka tanah sendiri di Pantura Jawa. Jadi itu tetap diperlukan sebuah bendungan untuk menjaga keselamatan masyarakat yang ada di seluruh pantai utara Jawa. Tapi juga solusi-solusi banjir yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa adanya kolam untuk retainer, untuk penampung air, perbaikan sungai-sungai melalui naturalisasi dan normalisasi, dua-duanya diperlukan tergantung pada sisi mana dari sungai itu. Dan juga masyarakatnya sendiri, masyarakat yang siap mengantisipasi bencana melalui sistem kesiapsiagaan bencana nasional dan daerah. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi paketnya itu paket komplit, bahkan sampai ke daerah asal dari air hujan itu sendiri, yaitu di daerah Jawa Barat. Ini semua menjadi sebuah paket komplit yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil Suswono, tidak secara parsial, tidak juga gimmick-gimmick atau solusi-solusi yang sangat dikotomis atau ekstrim. Tapi pertanyaannya adalah ketika publik juga mempertanyakan seperti ini, Mas Amri. Kalau Anda tadi menyebut bahwa sebenarnya ada juga andil Provinsi Jawa Barat ya dalam untuk masalah banjir yang ada di Jakarta. Ketika Bung Ridwan Kamil sebagai pasangan calon Anda ini nanti juga jika unggul gitu ya di pemilihan gubernur ini, saya flashback dulu ketika dirinya juga menjadi gubernur Jawa Barat pada saat itu. Apakah itu juga terpikirkan? Karena Jawa Barat justru nanti jangan sampai jadi backfire gitu, bahwa ternyata pada saat menjadi gubernur tidak menyelesaikan juga masalah banjir di Jakarta gitu. Sudah lama dipikirkan dan sudah lama ada progresnya juga. Jadi kalau kita lihat dari dulu sebetulnya sudah ada rencana untuk penanganan kawasan Jabodetabek Punjur. Nah, backnya itu dan punjurnya, Puncak dan Cianjur itu kan di Jawa Barat. Dan kalau kita lihat selama masa kepemimpinan Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, itu sudah banyak penataan sumber dari Sungai Ciliwung itu sendiri, itu sudah ditata. Sekarang dari mata airnya sudah ada semacam waduk gitu ya, yang menampung air. Jadi sehingga kemudian kita tata juga sepanjang sungainya itu sendiri, jangan sampai dilakukan pembangunan yang berlebihan, dan kalau sudah sampai terjadi ditata ulang kembali. Jadi sebetulnya Jawa Barat sudah banyak melakukan perannya untuk mengurangi tersebut. Nah, kedepannya memang perlu diperkuat lagi. Kalau kita lihat kedepannya, salah satu front runner di Jawa Barat adalah juga calon yang diusung oleh Kim Plus juga gitu. Jadi sebetulnya kita perlu pemimpin-pemimpin daerah yang juga sejalan dengan program-program pemerintah pusat agar program-program prioritas ini termasuk
untuk penanganan banjir, ini semua bisa terintegrasi antara Oke. program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah dalam sebuah kewilayahan yang komprehensif. Oke, itu ide gagasan dari pasangan calon nomor 1 soal giant seawall untuk menangani banjir. Sekarang saya ke Bung Iksan dari Pak Kunwardana dan Dharma Kun dan Kunwardana. Ini agak menarik nih, ada diksi baru sepertinya untuk penanganan banjir, kolam pipi monyet ya. Ya. Filosofinya diambil dari mana ini? Ya tentu ada banyak pendekatan yang harus kita lakukan untuk menangani banjir ya, karena ini sesuatu yang sudah seperti tradisi ya, walaupun setiap ada pergantian kepemimpinan di Jakarta, program pengentasan atau penanggulangan banjir ini selalu muncul. Nah, pipi monyet ini sebenarnya mengambil filosofi dari pipi monyet ya. Monyet itu biasanya menyimpan cadangan makanan di pipinya dan bila dibutuhkan dia akan gunakan. Nah, kita berharap bahwa air yang kemudian kiriman dari luar Jakarta misalnya dari Bogor itu tidak langsung kita salurkan ke laut, tapi bisa kita tampung di penampungan air yang bisa kita lihat di Tebet Eco Park. Itu salah satu contoh bagaimana kolam pipi monyet itu dibuat. Nah, dengan begitu cadangan air itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk banyak hal, termasuk untuk kebutuhan air minum warga Jakarta. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya juga memang sama seperti kepala daerah sebelumnya, kita juga akan menormalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Tapi walaupun kita setuju dengan giant seawall, tapi kita berharap bahwa itu juga dilakukan dengan tetap menyertakan nelayan. Kita tidak bisa kemudian melakukan satu proyek pembangunan tapi tidak menyertakan masyarakat yang ada di sana. Dan salah satu yang paling penting bagi Dharma Kun adalah dengan menyertakan nelayan. Itu yang harus menjadi prioritas. Kemudian yang akan dilakukan juga bakau biosel, rumput laut biosel. Ini penting kenapa? Karena kita juga harus memikirkan ke depan kemandirian secara energi. Kalau kemudian kita memberikan solusi, tapi solusi itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan lingkungan, ini juga akan menjadi persoalan tersendiri. Makanya Dharma Kun melihat bahwa apapun solusi yang dilakukan terhadap Jakarta juga harus memikirkan perubahan iklim dan tata kota itu sendiri. Contohnya misalnya untuk menanggulangi kemacetan. Kita melihat bahwa kemacetan ini juga berkontribusi terhadap rusaknya lingkungan, polusi dan sebagainya. Makanya Dharma Kun berkomitmen untuk membuat masyarakat itu bisa beringsut dari penggunaan transportasi pribadi ke transportasi massal. Dharma Kun menawarkan atau memastikan bahwa di kepemimpinan nanti jika dipercaya oleh masyarakat, transportasi akan umum ya, akan diberikan gratis kepada warga Jakarta. Bukankah sekarang sudah gratis? Banyak yang sudah gratis? Ya, tapi kalau kita lihat LRT, kemudian busway dan seterusnya. Integrasi lah ya intinya ya? Kita integrasi, kita gratiskan bagi warga Jakarta atau ber-KTP Jakarta. Ini harapannya agar orang-orang yang punya kendaraan pribadi bisa beringsut ke kendaraan umum atau mass transportasi, dengan demikian akan mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan. Yang berikutnya yang juga jadi kontroversi yaitu mengurangi traffic light atau lampu merah. Ini banyak sekali orang yang dengan minim literasi menganggap ini program yang tidak masuk akal. Tapi kalau kita lihat di berbagai negara maju, hal ini sudah biasa dilakukan. Bahkan kalau kita lihat Jakarta di Semanggi, Bundaran Semanggi, atau kemudian di perempatan Pramuka Matraman, itu adalah konsep bagaimana mengintegrasikan antara jalan yang di bawah overpass dan jalan yang ada di bawah atau underpass dan flyover biasanya. Flyover biasanya. Dan itu sangat visible, apalagi kalau kita misalkan sudah semacam template itu kita bisa bikin di lain tempat, tinggal kita bawa ke lokasi dan itu mungkin butuh sekitar 7 hari untuk bisa dibangun. Jadi ini sesuatu yang harus kita pikirkan ke depan, karena dengan berkurangnya traffic light itu kemudian akan membuat jalanan akan makin lancar tentu saja, dan dengan demikian kemacetan bisa diurai atau bisa berkurang. Kemudian yang penting lagi dari Dharma Kun adalah akan ada pemukiman yang terintegrasi, rusunawa yang terintegrasi. Kita berharap bahwa dengan begitu masyarakat bisa tinggal di satu kawasan yang disatukan dengan pelayanan kesehatan, puskesmas di situ, ada pelayanan pemerintah di situ, ada pasar rakyat atau pasar tradisional, semua terintegrasi sehingga orang akan tinggal dalam kelompok-kelompok yang
memungkinkan perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain itu makin dikurangi. Oke. Saya fokus ke banjir dulu nih, Bung Ihsan. Saya juga tertarik dengan pernyataan Pak Darma Kun ya. Soal bahwa ada banjir kiriman, ini bisa dimanfaatkan juga untuk air minum warga sebenarnya. Betul. Bagaimana pengaplikasiannya? Saya masih agak rumit untuk memahami ini. Ya, salah satu konsep yang tadi kita bicarakan, pipi monyet atau kolom pipi monyet adalah bagaimana bisa mengalirkan kiriman air yang kemudian datang dari wilayah di luar Jakarta, dari Bogor masuk ke Jakarta. Nah, kalau kita bisa mitigasi, kita kanalisasi, kita arahkan air itu ke tempat-tempat yang bisa ditampung, itu bagian dari strategi untuk memanfaatkan air itu sehingga air itu tidak kita langsung salurkan ke laut. Nah, ketika kita bisa taruh atau kita alirkan ke pipi monyet tadi, itu ada banyak kantong-kantong yang bisa menampung air tersebut. Nah, air yang sudah tertampung itu bisa kita manfaatkan untuk banyak hal, termasuk untuk air bersih bagi warga Jakarta. Jadi itu salah satu konsepnya. Tapi penyulingan airnya sendiri sudah tersedia atau belum? Itu kan juga penting. Itu teknologi yang sudah ada. Jauh lebih mudah kita menyuling air tawar daripada kita menyulut air laut, misalnya air asin. Jadi ini bukan satu teknologi yang baru, di banyak tempat, di banyak negara ini juga sudah dilakukan dan saya kira itu hal yang sangat mudah untuk kita duplikasi di Jakarta. Meskipun kalau saya melihat volume kiriman banjir ini gak sedikit, Bung Ihsan. Saya juga akan coba gali lagi nanti bahwa kiriman air banjir atau volume air dari berbagai daerah, kalau kita lihat Katulampa itu luar biasa masif sekali airnya yang mengalir di sana dan mungkin juga nanti akan datang ke wilayah Jakarta kalau memang tidak dikelola dengan baik. Nah ini jadi PR, nanti saya akan tanyakan juga soal itu, tapi saya juga harus ke Bung Ciko dulu. Bung Ciko, kalau dari Pramono Rano sepertinya normalisasi sungai masih jadi fokus utama untuk penanganan banjir Jakarta. Dan ini kan sebenarnya program yang sudah berjalan. Apakah ini Anda nilai atau Pramono dan Rano ini menilai ini yang masih realistis begitu untuk dijalankan atau bagaimana? Karena kalau yang dua paslon sebelumnya atau yang sudah saya tanya kan punya ide-ide baru lah soal penanganan banjir. Bagaimana nih, Bu Ciko? Ya, seperti saya sering sampaikan sebelumnya bahwa masalah Jakarta ini kan masalahnya klasik ya, banjir, macet, polusi udara, dan lain-lain yang memang selama ini menjadi permasalahan dan bukan hanya pada pilkada yang sekarang, menjadi isu ajang adu gagasan yang selalu dikedepankan di manapun itu. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan itu sebenarnya bukan inovasi baru-baru amat. Tadi kan kalau disampaikan oleh Iksan misalnya soal kolam pipi monyet kan udah ada di Ekopark, artinya kan udah pernah ada. Ya, jadi dari juga yang disampaikan oleh Mulya Amri juga sesungguhnya memang sudah ada pembangunan waduk, ya kan, terus rencana Giant Seawall yang memang sesungguhnya ada rencana pemerintah pusat yang sudah cukup lama direncanakan dan banyak hal. Bagi kami juga gitu. Intinya apa? Kenapa normalisasi terbukti bekerja dengan baik, tapi kan permasalahannya seperti tidak ada konsistensi di sana, kadang-kadang terbatas masa jabatan bagi gubernur sebelumnya yang menggagas dan dilaksanakan. Tapi juga naturalisasi di berbagai sungai juga kami akan lakukan. Jadi kalau dikatakan hanya normalisasi ya tidak juga. Jadi banyak hal yang memang kalau kita bicara soal penanganan banjir ini kan sebetulnya saya bilang masalahnya klasik, penanganannya juga klasik. Jadi memang banyak juga yang komplain setelah debat bahwa kurang ada diferensiasi sesungguhnya. Cuma cara-cara penyampaiannya aja yang berbeda. Tapi sesungguhnya ada diferensiasi. Karena bagi kami gini, bagi keseluruhan program dari Mas Pram dan Bang Dul ini, kita mengutamakan masyarakat yang berada di akar rumput, masyarakat yang memang termarginalkan. Kita sering menyebutnya mayoritas dan diminoritaskan. Misalnya kalau kita bicara soal Giant Seawall, mengapa Mas Pram dan Bang Dul tentunya tetap setuju dengan konsep besarnya terkait dengan Giant Seawall, tapi kami lebih akan memberikan masukan pada pemerintah pusat, itu yang disampaikan oleh Mas Pram, untuk itu menjadi Giant Mangrove Wall, ketimbang membangun suatu areal, suatu lokasi lagi yang baru yang berbentuk bendungan, tapi juga nanti akan dibangun gedung-gedung di sana yang pada akhirnya walaupun disampaikan akan menjadi tempat interaksi sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, tapi kami rasa-rasanya meyakini bahwa nanti yang akan lebih dinikmati adalah kaum menengah ke atas dan areal itu akan dikuasai oleh korporasi dan
developer besar gitu. Jadi sesungguhnya masih ada diferensiasi. Jadi banjir Jakarta ini kita juga harus melihat tidak berbasis data saja atau angka-angka dan peta-peta saja. Karena kalau kita bicara soal mengapa bisa banjir di berbagai daerah itu kan berbeda. Kita bicara soal yang di utara, tentunya meluapnya air laut misalnya, atau datarannya jauh lebih rendah dari laut. Kalau kita bicara di berbagai sudut-sudut kota, di daerah Jakarta Selatan misalnya, itu kan karena sungainya menyempit dan itu juga penanganannya berbeda. Jadi memang keberadaan pasukan orangnya itu pun juga akan dimaksimalkan ya. Kemudian setiap pagi tentunya harus bekerja dan membersihkan sampah-sampah di sekitar kali dan sungai. Ya, tapi menggali, ya gimana? Gini, Bung Ciko, ya, terlepas dari apapun janji Mas Pram dan Bang Dul soal penanganan banjir, ini ada yang satu hal yang saya harus tekankan, bahwa janji Mas Pram dan Bang Dul, terutama Mas Pram nih, untuk tidak menggusur warga dalam rangka normalisasi sungai, ini sepertinya agak sulit kalau menurut akal sehat, karena diksi menggusur diganti dengan membina. Sebenarnya sama saja untuk memindahkan orang itu dari bantaran sungai begitu. Karena normalisasi sungai tidak akan terwujud kalau memang warga-warganya tidak yang ada di bantaran kali ini tidak digeser begitu. Bagaimana mewujudkan ini, dan jangan sampai warga yang sudah termakan janji begitu yang dikatakan tidak akan digusur malah kecewa. Ujung-ujungnya kok digusur juga dengan mengubah kata hanya membina saja begitu. Ya, jadi kan memang kita tidak bisa begitu saja mengatakan 100%. Dan saya meyakini kok akan ada penggeseran atau pemindahan dari warga, tapi tentunya mitigasi atau dialog-dialog yang diutamakan. Tadi saya sampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul kan ingin membangun Jakarta ini dari bawah. Dan kita lihat mayoritas rakyat Jakarta yang sesungguhnya hidup kurang baik-baik saja, kehidupannya tidak layak, ya kami akan memberikan pengertian tentunya, walaupun juga selain tidak harus selalu menggusur, tapi juga bisa menata kampung yang berada di bantaran sungai tersebut. Jadi kan ada juga program yang kami selalu digaungkan juga oleh Mas Pram, kata-kata seperti kampung kumuh gitu. Kampungnya tetap ada, kumuhnya yang kita hilangkan. Inilah yang nanti akan kita coba aplikasikan sehingga masyarakat baik itu di bantaran sungai atau di tempat-tempat lain yang selama ini dikatakan kehidupannya kumuh itu menghilangkan kumuhnya dengan membangun areal perumahan yang tidak jauh bahkan di tempat yang sama, tetapi juga diperbaiki dan diberikan kehidupan yang layak. Oke. Soal penanganan banjir ini sebenarnya di waktu-waktu sekarang ini moment of truth, karena udah memasuki musim hujan. Intensitas hujan sangat tinggi. Ini kita lihat moment of truth. Memang belum ada ya amit-amit gitu ya. Jangan sampai kita alami lagi beberapa tahun yang lalu bahwa Jakarta sempat rendam banjir berhari-hari begitu. Ini yang tidak kita inginkan, dan kita masyarakat Jakarta juga berharap dari 3 pasangan calon gubernur ini yang saya katakan tadi moment of truth, bahwa di bulan-bulan ini bisa nggak kerja-kerja politik yang mana untuk menangani banjir, masalah klasik di Jakarta ini bisa terwujud dengan baik. Saya masih akan gali soal penanganan banjir ini kepada masing-masing narasumber saya pagi hari ini, dan termasuk nanti juga soal elektabilitas para pasangan calon setelah debat ketiga, di mana debat pamungkas ini diharapkan untuk warga Jakarta, diharapkan untuk warga DKI Jakarta ini bisa menjadi gambaran akhir begitu, bahwa mereka punya keyakinan untuk memilih 3 pasangan calon ini. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetap bersama kami. Sebelum kita bahas masalah dampak politik, dampak elektabilitas sejak dukungan juga sejak debat Pilkada DKI tadi malam, saya memperdalam sedikit lagi soal penanganan banjir di Jakarta. Bung Amri, kalau saat ini Giant Seawall itu dikatakan tadi satu hal yang bisa terintegrasi dengan daerah-daerah lain begitu ya untuk menangani banjir di Jakarta. Tapi kita lihat juga soal ego sektoral ini kadang-kadang jadi kendala ya. Balik lagi, saya juga mencontohkan lagi seperti Bung Ridwan Kamil seperti dulu menjadi menjadi pemimpin di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, juga sepertinya juga agak kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya di Jawa Barat, termasuk dengan pemerintah Jakarta untuk membangun atau mencari solusi masalah banjir yang terintegrasi ini. Apa jaminan dari Ridho sendiri untuk
ego sektoral itu bisa dikikis untuk menangani masalah banjir? Karena ini yang paling sulit biasanya. Ya, salah satu yang membedakan pemerintah yang sekarang dibanding sebelum-sebelumnya adalah sekarang kita sudah punya yang namanya kerangka peraturan untuk mengelola kawasan Jabodetabek, Ujur, Jakarta, dan Jabodetabek plus Puncak Cianjur itu secara komprehensif. Disebutnya aglomerasi karena itu sebuah kawasan perkotaan. Nah ini tadinya ini belum ada kerangka regulasinya dan sekarang ini akan berada di bawah koordinasi di Wapres ya. Nah ini jadinya merupakan sebuah terobosan baru di mana yang tadinya masing-masing daerah itu memiliki otonominya sendiri, masing-masing kementerian dan lembaga memiliki programnya sendiri. Sekarang mau nggak mau jadi harus berkoordinasi di sana. Ini sebuah terobosan yang sangat kita nantikan sebetulnya dan perlu kita tunggu nanti efektif apa enggak, seberapa efektif dia bisa mensinkronkan berbagai kementerian lembaga pemerintah daerah yang berada yang memiliki otoritas di dalam kawasan ini. Nah kita harapkan dengan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono merupakan bagian dari Kim Plus ya, Koalisi Indonesia Maju yang sangat dekat dengan Pak Prabowo dan pemerintahannya, kita harapkan ini koordinasinya akan lebih lancar ya, dalam artian nanti untuk memastikan penyelesaian masalah yang sifatnya lintas sektor, lintas kementerian lembaga itu akan ada komunikasi yang baik di sana. Lagi-lagi mengandalkan bukan integrasi ya, kerjasama dan komunikasi politik yang begitu kuat di antara lingkungan Koalisi Indonesia Maju karena memang yang diharapkan dari pada saat mulai Pilpres sampai Pilkada ini juga sebenarnya semua kesinambungan antara pemerintah, sinkronisasi kebijakan. Jadi kita juga bagian dari Indonesia Maju, bagian dari koalisi politik yang ingin mencapai Indonesia Emas. Makanya tagline-nya juga adalah Jakarta Baru, Jakarta Maju. Itu kan karena kaitannya Jakarta Maju untuk mencapai Indonesia Maju. Karena itu juga sekarang jadi solusi diharapkan jadi solusi untuk mengikis masalah ego sektoral itu tadi ya. Betul. Bung Ihsan, saya tadi sebelum jeda juga menyinggung soal ini adalah moment of truth untuk sama-sama membuktikan paslon ini bisa menangani banjir di Jakarta. Nah dengan ide-ide gagasan tadi soal penanganan banjir, apakah juga akan dipraktikkan dalam akhir-akhir ini di musim penghujan yang cukup tinggi di Jakarta, intensitas hujannya cukup tinggi untuk sedikitnya memberikan contoh kasus lah penanganan banjir di Jakarta dari Darmakun. Iya, salah satu yang belum terungkap juga adalah program SA, saling awasi. Jadi tadi sebelum kita on air juga kita sempat bicara bahwa kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi problem yang sangat krusial. Padahal kalau kita ke negara-negara lain, biasanya kita jadi ikut tertib sesuai dengan aturan yang ada di situ. Misalnya warga kita kalau ke Singapura, kita seolah udah menjadi warga di sana dengan tetap tertib pada aturan mengikuti aturan yang dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, saling awasi ini adalah salah satu program dari Darmakun untuk memastikan agar masyarakat bisa saling mengawasi. Jadi kita akan integrasikan ini secara digital, di mana bila ada warga yang berhasil mendokumentasikan warga lain yang membuang sampah sembarangan, itu keduanya mendapatkan reward dan punishment. Jadi yang memfoto mendapatkan reward dari pemerintah DKI, yang difoto mendapatkan punishment atau hukuman. Nah, ini kita harapkan bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Jadi ada masyarakat yang agresif untuk bisa mendokumentasikan orang-orang yang masih berperilaku yang tidak baik terhadap lingkungan, dan kemudian ada orang-orang yang berhati-hati atau kemudian menjaga agar tidak melakukan tindakan yang bisa merusak lingkungan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan dengan konsisten, kemudian menyertakan partisipasi warga secara baik, perilaku ini akan semakin hari semakin bisa kita rapikan atau kita perbaiki, dan dengan demikian intensitas atau terbuangnya sampah ke tempat yang salah, ke sungai, ke selokan itu akan makin berkurang, dan dengan demikian akan juga mengurangi mampetnya aliran air, dan dengan demikian banjir juga akan bisa kita kurangi. Dan kita berharap sebelum nanti kita terpilih atau dipilih nanti dalam pemilu di tanggal 27 November nanti, kita berharap bahwa masyarakat sudah bisa melakukan itu. Jadi karena tadi disampaikan sekarang udah musim penghujan, kita berharap bahwa dalam kesempatan ini juga masyarakat juga bisa sama-sama menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah pada tempat yang salah. Bung Ciko, sedikit juga saya tanyakan soal moment of truth itu tadi, bahwa ini sekarang musim penghujan. Mas Pram dan Bang Dul akan bikin contoh kasus nggak penanganan banjir di musim penghujan ini?
Maksudnya kalau dalam musim masa kampanye kan belum punya wewenang. Kalau kita bicara Tapi kan soal- kalau misalnya punya program harus ada contoh kasus, itu bisa jadi andalan dong, bisa jadi benchmark dong kira-kira. Ya, itu masukan yang bagus kita kira. Tapi kan pada prinsipnya sekarang kami sedang, ya belum ada wewenang untuk menggerakkan siapapun, kecuali mungkin mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya, misalnya, atau kemudian mengajak masyarakat juga untuk bekerja seperti apa yang dilakukan oleh pasukan oranye seharusnya, misalnya membersihkan pinggiran-pinggiran sungai dari kotoran, dari lumpur, dan juga supaya sungai ini tidak menyempit, dan itulah juga menjadi permasalahan khususnya di banyak daerah di Jakarta Selatan ya, kalau kita bicara banjir di Jalan Bango, di Pondok Labu, dan di berbagai tempat lain. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara soal penanganan banjir atau apapun yang kemarin dibahas di debat itu kan sebenarnya bisa terangkum dalam subtema yang mengatakan kota yang layak huni gitu ya. Saya rasa semua juga sepakat karena kita bicara soal udara bersih, soal tidak terpapar banjir, dan kemudian bagaimana penataan kota ini juga bisa asri sehingga tidak ada lagi yang kata-kata kumuh tadi, walaupun kampungnya harus tetap kita pelihara karena memang kehidupan masyarakat yang komun atau hidup di dalam komunitas itu adalah bagian dari budaya dari adat istiadat Indonesia sendiri. Jadi segala hal yang terkait dengan apa yang dibicarakan kemarin itu kan sebenarnya terangkum dalam kata-kata kota yang layak huni. Dan ini semua harus dilakukan dengan niat politik yang kuat dan juga good governance, dan ini dibutuhkan pemimpin, sosok pemimpin. Tadi juga pertanyaan yang ke Bang Mulya Amri tadi juga tepat untuk ditanyakan sama semua, karena gini loh, kalau kita bicara terkait dengan pilkada atau pemilihan apapun, terkait dengan kandidasi politik, tentunya kita tidak terlepas dari sosok dari siapa yang maju. Karena kalau bicara soal gagasan, saya rasa Bang Mulya Amri udah cukup bagus gagasannya sendirian dan bisa maju sebagai calon di pilkada manapun ya kan. Tapi kan nggak begitu gitu. Karena apa? Karena harus dilihat rekam jejaknya, apakah di dunia aktivis politik, networknya, jaringannya. Dan saya rasa Mas Pram dan Bang Dul punya kelebihan di hal-hal tersebut. Jadi tadi nanti kalau ada hal-hal yang terkait harus berurusan dengan pemerintah pusat misalnya, saya rasa kedekatan Mas Pram dengan Pak Prabowo juga tidak terbatas. Balik lagi, the man behind the gun ini juga jadi jadi arah penentu gitu ya untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Jakarta. Nah, sekarang saya akan beranjak ke analisis politik setelah debat pamungkas tadi malam. Sudah bergabung juga bersama kita analis politik dari Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Mas Agung. Ya. Pagi Mas Agung. Ya, langsung nih Mas Agung, saya tanya. Setelah debat pamungkas tadi malam, yang menurut Anda paling bisa meyakinkan masyarakat Jakarta untuk memilih pasangan calonnya masing-masing, dari mana saja nih kira-kira yang paling bisa meyakinkan? Iya, kalau pertama saya melihat debat kemarin itu awalnya santuy Mas Radi ya semuanya gitu. Tapi lama-lama kok makin ngegas ya, makin ngejos gitu ya. Tapi memang di antara cagup-cagupnya ya, RK dengan Mas Pram seperti itu. Jadi kalau wakilnya sih asik-asik aja, Pak Suswono, Pak Kunwardana, Pak Rano gitu ya. Jadi saya melihat memang nggak bisa dipungkiri ini ada kaitannya dengan elektabilitas Mas Pram dengan Bang Rano yang punya tren kenaikan seperti itu. Sementara RK juga mulai naik tapi masih dalam kondisi tertinggal seperti itu. Sementara Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana ya memang harus banyak lebih bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Sehingga debat kemarin menjadi momen yang sangat krusial untuk membalik atau bahkan mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau ditanya bagaimana hasil debat secara keseluruhan, overall saya bilang masih margin of error Mas Radi ya. Memberikan poin di mana Mas Pram, Mas Rano lebih unggul dibanding RK Suswono seperti itu. Oke, jadi masih ada masih ada celah sebenarnya untuk saling menyalip begitu ya Mas Agung ya? Persis, seperti halnya survei di elektabilitas ya. Jadi masih margin of error, semuanya masih harus bekerja keras sampai akhir, sampai ujung, jangan sampai lengah terlena dengan raihan apapun di survei, di debat kemarin dan seterusnya. Karena ujung dari kemenangan Pilkada Jakarta itu adalah
kerja semua elemen ya Mas, di udara, di darat, bahkan lobby-lobby di laut seperti itu sampai Queen dan Kingmaker-nya turun tangan juga seperti itu. Oke, ngomong-ngomong Kingmaker, ini juga menarik nih. Ada yang diklaim didukung anak abah katanya, masa loyalis dari Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta. Lalu juga ada yang dekat dengan Ahokers. Ini masa yang mendukung mantan gubernur Jakarta dulu Basuki Cahayapurnama. Ada juga yang didukung oleh Presiden Jokowi, presiden ke-7 kita. Katanya ini Bang Ridwan Kamil dan Suswono punya kedekatan begitu ya dengan Pak Jokowi, termasuk dengan Presiden Prabowo. Saya tanya ke masing-masing narasumber saya, kalau soal elektabilitas tadi sudah katakanlah di pasangan calon nomor 3 nih Bung Ciko, ini kan sudah ya relatif unggul lah begitu ya kalau dari hasil survei, tapi nggak boleh jumawa dong dengan juga mengklaim ada dapat dukungan anak abah atau ahokers. Gimana cara menjaga suaranya supaya stabil terus bisa tetap di atas begitu kira-kira sampai nanti pencoblosan, Bung Ciko? Jadi ini saya ingin cerita dulu sedikit. Jadi bagi kami justru di tim Mas Pram dan Bang Dul itu ketika kita lihat keunggulan di beberapa hasil survei malah bikin makin deg-degan. Sebenarnya kan kita pada startnya itu kan nothing tulus ya. Karena apa nothing tulus? Karena kita tertinggal jauh. Jadi kita betul-betul bekerja turun ke bawah. Mas Pram kita padatkan jadwalnya, begitu juga Bang Dul, dan ternyata itu berbuah hasil yang positif. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kan itu yang membuat, aduh ini bener nih kita leading nih, ya udahlah kita gaspol lagi gitu. Itu satu yang kedua. Yang ketiga bahwa dukungan atau endorsement dari tokoh manapun itu sangat berharga. Tapi juga dukungan dari warga manapun gitu, tidak harus tokoh. Tapi kan tokoh kita ketahui tentunya punya gerbong-gerbong tersendiri, dan mudah-mudahan gerbong-gerbong itu juga turut menampang dan mengajak masyarakat yang lain tentunya. Nah, kita kan membutuhkan bukan cuma 100, 2, 3, 400 suara atau 500 suara, kita butuh jutaan suara gitu. Jadi artinya semua kita syukuri, dan alhamdulillah memang sudah jelas Pak Anies maupun Pak Ahok dan juga gerbong pemilihnya mayoritas ya, tentunya kita nggak bisa mengklaim bahwa 100% semua mendukung kita, tidak. Tapi intinya semuanya mayoritasnya bergerak dan timnya juga sudah masuk ke dalam tim kami. Dan ini juga menambah semangat, artinya menambah jangkauan untuk bisa mensosialisasikan gagasan maupun mensosialisasikan calon-calon kami. Itu yang penting. Tapi kembali lagi, suara itu ada di kantong-kantong masyarakat, bukan ada di elit. Karena pemegang KJP itu bukan anak-anaknya Pak Prabowo atau Pak Jokowi atau Pak Anies atau Pak Ahok, ya kan, yang membutuhkan bantuan dan untuk lansia dan lain-lain, itu bukan juga keluarga dari yang kita sebutkan tadi. Jadi artinya memang kita akan lebih memfokuskan turun ke masyarakat dan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa apabila yang dipilih adalah paslon dari kami, Mas Pram dan Bang Dul, mereka akan diangkat harkat dan martabatnya, begitu juga kesejahteraan. Ya intinya Pramdul fokus di arus bawah, tapi ngegas terus nih Mas Mulya. Nggak bisa dibiarin kayaknya. Apa nih strategi buat meredamnya ngegas terus ini? Ini ngegas terus soalnya nih. Ngegas terus memang. Radi ya cocok ngadu-ngadu orang di terlalu baik. Itu sesuai juga dengan tema kampanye Pilpres sebelumnya, yaitu ngegas. Ya, yang satu ngegas, yang konsisten kan ini di tengah. Yang Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran, Koalisi Indonesia Maju, ini kan orang-orang yang berada di tengah, nggak ngegas, mengambil yang terbaik dari kiri kanan, dari kita taruh di tengah. Nah, apalagi Bang Ridwan Kamil sendiri bagian dari golongan karya beliau sudah terbukti banyak. Jadi ini orang-orang yang mau kerja. Nah, yang saya justru menarik dan pengen lihat hasilnya nanti, ketika dua kubu yang biasa ngegas dan biasanya ngegas dari sisi yang sangat berseberangan, ya, dari segi macam-macam sangat berseberangan. Lalu kemudian terpaksa disatukan oleh arahan Ibu Mega gitu. Pak Ahok jangan maju, lalu Pak Anies kan juga sempat udah bertemu dengan Bu Mega, dan sekarang juga lagi rame nih di media. Pak Anies gimana sampai akhirnya maju apa nggak maju? Kenapa sampai akhirnya nggak maju? Lalu kemudian Bu Mega arahannya kader PDIP, Mas Pram,
Bang Rano ini semua lurus mengikuti arahan seperti itu. Nah, jadi kita sebenarnya juga menanti-nanti lihat bagaimana nih dua yang biasanya saling bertentangan kemudian disatukan oleh politik. Apakah masyarakat juga akan mengikuti gitu? Tidak semudah itu biasanya ya, masyarakat. Kayak Prabowo Jokowi aja Mulia, kan akhirnya jadi menang. Bisa bergabung ya. Jadi bukan hal yang apa namanya Iya kan? Itu tak perlu jadi paling konkret. kagetkan. Perlu 5 tahun untuk Pak Jokowi dan Prabowo, Pak. Tapi Bung Ihsan, Ya. jangan sampai juga kalau yang satu ngegas, yang satu di tengah-tengah, Bang Ihsan jadi terhimpit juga di tengah nih. Jangan sampai gapnya terlalu jauh. Iya, tadi saya coba melihat ya kalau paslon nomor 1 ini mau coba moderat. Sayangnya mereka moderat di tengah elektabilitasnya mulai menukik ke bawah. Tapi nggak ada soal, masing-masing punya strategi. Saya cuma mau bilang bahwa lewat kesempatan ini warga Jakarta mestinya juga belajar untuk mau melihat bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya artifisial atau yang tadi kita perbincangkan, tapi juga melihat pada latar belakang kandidat atau track recordnya. Hampir semua yang disampaikan oleh kandidat nomor 1, tentu nomor 2 dan nomor 3 itu hal-hal yang sebenarnya visioner untuk dilaksanakan. Tapi yang kerap kali kita tidak lihat adalah bagaimana eksekusinya. Nah, latar belakang pasangan Dharma Kun yang diusung lewat jalur independen, bukan petugas partai, bukan petugas elit, petugas rakyat karena benar-benar didukung rakyat ini harusnya menjadi salah satu titik tekan atau poin penting bagi warga di Jakarta untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Kami kira dengan sisa waktu yang masih ada swing voters atau undecided voter kita juga masih tinggi dan warga Jakarta yang cukup awareness, cukup well educated, mudah terpapar oleh media, ini bisa mempengaruhi preferensi politiknya sehingga kami bisa tetap kompetitif sampai di hari pemilihan nanti. Itu yang yang tentu saja kami harapkan. Baik, terakhir untuk me-wrap semua pembicaraan kita pagi hari ini mulai dari tadi soal teknis begitu ya, penanganan banjir sampai dari sisi politis, mendongkrak elektabilitas sampai hari H nanti 27 November. Saya tanya ke Mas Agung nih untuk menutup. Warga Jakarta harus menilai 3 paslon ini biar nggak bimbang seperti apa? Karena sepertinya tadi ya benar dikatakan Mas Agung, potensi untuk swing voters disinggung juga oleh Bung Ihsan, swing voters yang cukup dinamis di Jakarta ini dengan masyarakat yang punya pemikiran yang juga dinamis, ini juga tidak mudah untuk masing-masing pasangan calon menerapkan strategi biar konsisten nih sampai tanggal 27 November. Kira-kira biar nggak bimbang, masyarakat kita di Jakarta ini gimana, harus bersikap seperti apa? Ya, pertama saya akan merujuk seringkali yang diulas pemilih itu ada 3, Mas Radi. Pemilih rasional, pemilih rasional apakah itu sosiologis ataupun psikologis. Cuman ada satu tipologi pemilih yang kadang juga harus digarap nih, Mas Radi, yaitu pemilih transaksional. Ya, kekhawatiran saya terbesar itu undecided voters itu bukan swing voters saja, tapi juga bisa pemilih-pemilih yang memang terpapar dengan pragmatisme politik. Nah, ini hati-hati karena bisa ubah peta pilkada di Jakarta kalau memang kompetisinya sangat kompetitif. Jadi arahan saya kepada semua paslon, hati-hati dengan pemilih transaksional. Ya. Kalau misalkan ini digarap serius juga bisa mengubah peta. Nah, yang kedua, biar pemilih nggak bingung, nggak galau ya, punya ketetapan hati untuk memutuskan siapa yang layak untuk memimpin Jakarta, maka saya kira debat bisa menjadi masukan, informasi untuk disimpulkan. Yang kedua, selain debat, bagaimana rekam jejak cagupnya maupun cawagupnya. Yang ketiga penting adalah ini yang paling krusial, bagaimana program yang mereka tawarkan apakah memang konkret atau memang sebatas wacana ya. Ini karena akan menjawab persoalan-persoalan real di masyarakat, soal lingkungan, perkotaan, ekonomi dan seterusnya. Jadi saya melihat ketiga paslon ini punya peluang untuk mendapat simpati masyarakat, tapi ujungnya bagaimana konsistensi mereka sampai 10 hari ke depan bisa mewujudkan itu lewat instrumen-instrumen kampanye yang lebih real ya, di udara, di darat, dan seterusnya seperti itu tadi. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong soal tipikal pemilih rasional dan transaksional, lebih besar mana sih di Jakarta nih, yang transaksional apa yang rasional? Rasional pasti lebih besar, tapi karena transaksional ini jumlahnya nggak besar, menentukan Mas Radi. Kenapa? Karena selisihnya sangat tipis nih, margin of error. Jangan dilupakan, jangan nggak dianggap apakah nanti bentuk transaksional berupa program supaya demokrasi kita sehat, ya, tidak fokus kepada materi, dan bagaimana membarter nalar mereka supaya mereka nggak merusak ya. Tapi yang jelas ini krusial di lapangan ya, di momen-momen pilkada akhir ini, karena
mereka bisa menentukan siapa yang menang dan kalah. Seperti itu, Mas Radi. Oke, dan saya mengklaim sebelum ini disclaimer dulu, saya pemilih rasional dan saya punya hak pilih di tanggal 27 November sebagai warga Jakarta. Jadi pastikan Tapi jarinya jangan begitu. Oh begitu ya. Gimana dong kalau begitu ya? Ya pokoknya saya nih ya, saya pribadi nih. Sorry nih kalau tadi ada tanda-tanda tertentu nggak ada maksudnya. Pokoknya 1, 2, 3 ini menjadi pilihan rahasia saya. Siapa yang akan saya pilih nanti tentu saja akan merepresentasikan juga Jakarta 5 tahun ke depan. Jadi pastikan Anda juga warga Jakarta jangan sampai terlewat 27 November tadi memilih 3 pasang calon yang sudah dijelaskan visi misinya oleh bapak-bapak yang pagi hari ini saya undang untuk menekankan lagi mana visi misi yang paling fit, yang paling cocok untuk hati nurani Anda sekalian sebagai warga Jakarta dan yang kira-kira bisa membangun Jakarta lebih baik lagi 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih narasumber saya pagi hari ini. Ada Mas Mulya Amri, Bang Iksan Tualeka dan juga Bung Ciko Hakim serta Mas Agung Baskoro. Terima kasih sekali lagi, kita harapkan Jakarta bisa lebih baik lagi dengan pemimpin baru nanti 27 November setelah 27 November ya. Jakarta Sampai jumpa lagi. Menyala, Radi. Siap. Sehat-sehat. Beragung. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai nanti kita tahu siapa pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Sampai jumpa lagi.